Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Azmi Zikrila, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan NIM 212340072, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai tujuan dan fungsi komunikasi. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu Desriani Esos MIKOM. Baiklah, langsung saja pada materi. Yang pertama, tujuan komunikasi. Pengertian komunikasi memiliki lingkup yang luas, karena juga mencakup tujuan komunikasi. Secara singkatnya, tujuan dari komunikasi yaitu menciptakan kesepahaman antara dua belah pihak. Akan tetapi, terdapat beberapa tujuan komunikasi yang penting untuk dipahami, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, informasi mudah dipahami. Tujuan dari komunikasi sesuai pengertian komunikasi, yaitu agar hal yang disampaikan oleh komunikator bisa mudah dipahami oleh komunikan, di mana tugas seorang komunikator adalah menjelaskan pesan utama secara jelas dan sedetail mungkin. Dengan demikian, komunikasi dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, memahami sesama individu. Dengan berkomunikasi, maka setiap individu bisa memahami individu lain, menggunakan kemampuannya untuk mendengar suatu hal yang sedang dibicarakan oleh orang lain, atau sebagai subjek untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, pesan mudah diterima orang lain. Komunikasi bertujuan agar pesan yang disampaikan mudah diterima orang lain. Sebab komunikasi yang dipadukan pendekat persuasif merupakan cara supaya sebuah gagasan lebih mudah diterima orang lain. Penyampaian itu akan terlihat baik jika kita mengkomunikasikannya dengan benar. Yang keempat, menggerakkan orang lain. Komunikasi juga bertujuan untuk menggerakkan orang lain, supaya melakukan sesuatu hal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Dengan kata lain, komunikator merupakan seorang atau sekelompok yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Jadi, secara singkat, dapat kita katakan bahwa komunikasi itu bertujuan mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan, dan tindakan. Setiap kali kita bermaksud mengadakan komunikasi, maka kita perlu meneliti apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan tersebut adalah yang pertama, apakah kita ingin menjelaskan sesuatu kepada orang lain? Ini dimaksudkan apakah kita menginginkan supaya orang lain mengerti dan dapat memahami apa yang kita maksudkan. Yang kedua, apakah kita ingin supaya orang lain menerima dan mendukung gagasan kita? Dalam hal ini, tentunya cara penyampaian akan berbeda dengan cara yang dilakukan di atas. Yang ketiga, apakah kita ingin supaya orang lain mengerjakan sesuatu atau supaya mereka mau bertindak? Selain dari tujuan-tujuan tadi, Ruben dan Stewart 2005 juga menyatakan bahwa tujuan dari komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa komunikasi, dikarenakan kita dapat membuat beberapa perbedaan yang esensial manakala kita berkomunikasi dengan orang lain. Demikian pula sebaliknya, orang lain akan berkomunikasi dengan kita, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Cara kita berhubungan satu dengan lainnya, bagaimana suatu hubungan kita bentuk, bagaimana cara kita memberikan kontribusi sebagai anggota keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat secara luas membutuhkan suatu komunikasi, sehingga menjadikan komunikasi tersebut menjadi hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Yang kedua, komunikasi adalah merupakan suatu aktivitas kompleks. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang kompleks dan menantang. Dalam hal ini, ternyata aktivitas komunikasi bukanlah suatu aktivitas yang mudah. Untuk mencapai kompetensi komunikasi memerlukan understanding dan suatu keterampilan sehingga komunikasi yang kita lakukan menjadi efektif. Eller Langer dalam Ruben dan Stewart 2005 menyebut konsep mindfulness akan menjadi ketika
akan terjadi ketika kita memberikan perhatian pada situasi dan konteks. Kita terbuka dengan informasi baru, dan kita menyadari bahwa ada banyak perspektif, tidak hanya satu perspektif di kehidupan manusia. Yang ketiga, komunikasi adalah vital untuk suatu kedudukan atau posisi yang efektif. Karir dalam bisnis, pemerintahan, atau pendidikan memerlukan kemampuan dalam memahami situasi komunikasi. Mengembangkan strategi komunikasi efektif memerlukan kerjasama antara satu dengan yang lain, dan dapat menerima atas kehadiran ide-ide yang efektif melalui saluran-saluran komunikasi. Untuk mencapai kesuksesan dari suatu kedudukan atau posisi tertentu dalam mencapai kompetensi komunikasi, antara lain melalui kemampuan secara personal dan bersikap, kemampuan interpersonal, kemampuan dalam melakukan komunikasi oral dan tulisan, dan lain sebagainya. Yang keempat, suatu pendidikan yang tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Kadang-kadang kita menganggap bahwa komunikasi itu hanyalah sesuatu yang bersifat common sense, dan setiap orang pasti mengetahui bagaimana berkomunikasi. Padahal sesungguhnya banyak yang tidak memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, karena ternyata banyak pesan-pesan dalam berkomunikasi manusia itu yang disampaikan tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga non-verbal. Ada keterampilan komunikasi dalam bentuk tulisan dan oral. Ada keterampilan berkomunikasi secara interpersonal ataupun secara kelompok, sehingga kita dapat berkolaborasi sebagai anggota dengan baik dan lain-lain. Kadang-kadang kita juga mengalami kegagalan dalam berkomunikasi. Banyak yang berpendidikan tinggi tetapi tidak memiliki keterampilan berkomunikasi secara baik dan memadai, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Sehingga komunikasi itu perlu kita pelajari. Yang kelima, komunikasi adalah populer. Komunikasi adalah suatu bidang yang dikatakan sebagai populer. Banyak bidang-bidang komunikasi modern sekarang ini yang memfokuskan pada studi tentang pesan. Ada juga tentang hubungan antara komunikasi dengan bidang profesional lainnya, termasuk hukum, bisnis, informasi, pendidikan, dan ilmu komputer, dan lain-lain. Sehingga sekarang ini komunikasi sebagai ilmu sosial atau perilaku dan suatu seni yang diaplikasikan. Disiplin ini bersifat multidisiplin yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Menurut Harold de Laswell mengemukakan fungsi komunikasi ada 3, yaitu yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada. Yang ketiga, melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Fungsi-fungsi komunikasi juga bisa ditelusuri dari tipe komunikasi itu sendiri. Komunikasi dibagi ada semacam 4 tipe, yaitu yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Komunikasi dengan diri sendiri berfungsi untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, fungsi komunikasi antar pribadi, ialah berusaha meningkatkan hubungan insani atau human relation, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Yang ketiga, komunikasi publik, berfungsi untuk menumbuhkan semangat, kebersamaan, solidaritas, memenuhi orang lain, memberi informasi, mendidik dan menghibur. Serta yang terakhir, komunikasi massa, berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat, terutama dalam bidang penyiaran dan media pandang dengar atau audiovisual, menyebabkan fungsi media massa telah mengalami banyak perubahan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.